Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Fadi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program Sepak Bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kan di segmen yang pertama ini, kita kan sebagai penikmat seri A Wow, waktu dulu ya zaman kayak dulu. zaman dulu, dan kita akan ngebahas soal Rui Costa. Request. Judulnya Rui Costa dari Pangeran Firenze hingga jadi maestro di AC Milan. Tulisannya Ade Marza. Jadi ada banyak pemain bintang yang pakai nomor 10 Kak. Betul. Michael Owen, Francesco Totti, Ini zaman itu ya. gimana itu? Diego Maradona, Michel Platini, sampai Kapten Tsubasa. Iya. Kapten Tsubasa fiksi sih, Fiksi, tapi nomor 10. Betul. Tapi ada juga nomor 10 yang nggak ada bintangnya. Apa tuh? Hanura. Wah. Hanura kan nomor 10. Coba Alika, ada nggak dari Hanura yang Alika kenal? Musim politik sih, tapi nggak dibahas juga dong di sini. Kan kalau kayak PAN tuh banyak. Iya, benar. gitu ya. Ada kayak siapa sih? Vera, Pasha Ungu, dari Cagung. dari Jago, Uya Kuya. Aduh, ini kenapa jadi bahas tokoh-tokoh politik nih, bukan pemain bola nih. Jadi kan itu tuh ada nomornya Kak, Betul. nomor urut gitu kan. Yang bisa nomor kita 1. coba. Kalau Hanura tuh nomor 10. PSI nomor berapa? Wah, ini lagi. Masa saya nggak tahu? Saya nggak tahu PSI. 15. PSI nomor 15. 15. Keren. Nah, termasuk di Serie A Kak, yang pada era 90-an sampai 2000-an, ini mendominasi siaran olahraga di televisi di Inggris. Oke. Dan di Indonesia juga Serie A tuh mendominasi banget ya, Betul. di era 90-an. Jadi Dan seikonik ini Kak, dunia dalam berita. Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. bukan dong kata aja. Jadi saat itu tuh dunia dalam berita tuh tiap jam 9, kali kayak inget gak sih? Itu setiap malam tuh orang tua tuh pasti nonton itu. Nonton dunia dalam berita. Nah, pada masa itu Italia tuh bertabur nomor 10 Yap. terbaik di seantero bumi. Wah. Kita tadi ada Baggio, ada Del Piero, sampai Francesco Totti. Sementara kalau yang dari luar negerinya tuh ada George Hagi yang pakai nomor 10. Dan bintang Kroasia di AC Milan yaitu Zvonimir Boban. Tapi dari semua nomor 10 ini, nggak ada yang kayak Manuel Rui Costa. Tuh, dan emang Rui Costa ini adalah penjelmaan dari permainan yang mungkin waktu itu sangat indah. Sangat indah. Bisa anggapnya. Kayak Amanda Zahra. Wah, masuk deh penasaran nih. Aduh, nah entah bersama timnas Portugal atau Benfica Oke. waktu itu dan sampai di klubnya AC Milan, dia ini yang paling terkenal sebelumnya bersama Fiorentina. Fiorentina. Nah, dia ini telah ikut mengubah pandangan fans yang dulu melihat Serie A ini bermain lebih defensif, Oke. menjadi permainan yang lebih menarik untuk ditonton. Jadi kan emang Italia itu dikenalnya Catenaccio, Defense aja betul. gitu ya. Sekarang gara-gara Rui Costa jadi lebih atraktif. Lebih atraktif lagi. Costa ini sering melakukan hal-hal yang cuma bisa diimpikan sebagian besar pesepak bola. Luar biasa. Kayak meluncur melewati para pemain bertahan, menyelesaikan peluang dengan penuh percaya diri, atau memberikan umpan tepat dengan kecepatan tinggi. Setinggi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Waduh. Jadi tinggi banget gitu kepercayaan Saya kita. nggak mau bahas kayak gitu. Nah, saya lupa kan? Rui Costa membuat rekan satu timnya terlihat bagus. Oh. Bahkan bikin lawan mereka ini tuh jadi rendah diri. Kehilangan kepercayaan diri. Kehilangan ya. kepercayaan diri. Bahkan pas main lawan-lawannya pada pingsan. Wah, itu ada aura bagaimana? Ternyata bukan rendah diri, tapi darah rendah. Kurang darah. Emang lemes. Iya, lemes. Nggak pernah. Nah, Rui Costa ini adalah tadi seperti judul dijuluki Pangeran Firenze Pangeran dari Firenze. Benfica. Kalau Rui Costa tuh kan permainan menarik meliuk. Betul. Alika tahu nggak pangeran yang keras banget? Yang kaku. Ya, Pangeran apa tuh? Charles Pangeran. Emang itu Iya, aspal sih, ya, pasti Berkel-kel. kaku dong. Nah, Rui Costa itu lahir di Akademi Benfica. Benfica. Setelah belajar menyepak bola di tim sepak bola indoor lokal sejak usia 5 tahun. Berarti Di ada Portugal. yang main drum kan di Benfica. Bukan Benfica itu bukan nama band, itu emang nama klubnya Benfica. Nah, legenda Portugal Eusebio langsung terkesan dengan bakat pemain kelahiran 29 Maret 1972 itu. Oke. Nah, hanya butuh 10 menit bagi Rui Costa untuk memikat Eusebio di usianya yang baru 9 tahun. Baru 9 tahun. Dan sejak saat itu dia bermain di tim muda Benfica hingga promosi ke tim senior pada tahun 1990. 1990. Cuma lumayan cepet juga ya promosinya. Dia ini sempat dikirim ke klub divisi 2 Portugal yaitu AD Fafe pada musim 90-91. Dia juga pernah membawa Portugal, wah ini nih keren banget nih, memenangi Piala Dunia U20 Wah. tahun 91 dengan mengalahkan Brazil lewat adu penalti. Brazil lagi lawan. Duo Portugis di final ya. Bahkan di usia muda, permainannya telah menyihir banyak orang. Bahkan menurut pelatihnya Kak, Carlos Queiroz, Rui Costa adalah ahli dalam seni mengarahkan bola. Wah. Meskipun kita semua juga nanti akan menjadi ahli. Ahli apa? Ahli kubur. Gitu
yang saya nggak mau sih sebenarnya ya kalau bisa milih. Nah, setelah juara Piala Dunia U20, Costa ini main reguler di Benfica tentu saja. Ia sempat menjuarai Piala Portugal 1993 dan juga Liga Portugal 1994. Nah, namanya yang melambung membuatnya dipantau tim luar negeri. Tawaran itu datang dari Johan Cruyff di Barcelona. Betul. Tapi Rui Costa ini justru malah memilih Fiorentina dengan kesepakatan yang lebih besar waktu itu 6 juta euro 6 untuk juta membantu Benfica yang waktu itu diambang ke bangkrut. Bangkrut. Jadi emang niatnya bagus nih sebenarnya Rui Costa ini. Benar. Jadi pindah tuh bukan karena uang ya. Betul. Enggak, kalaupun hanya uangnya untuk Uangnya membantu klubnya, dia betul, gitu. benar. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyihir kota Florence yang hingga dia mendapat judul The Prince of Florence alias panggilan Firenze. Nah, Rui Costa ini akhirnya jadi maestro permainan sampai dia ke AC Milan. Rui Costa ini hadir seperti satu bagian puzzle yang hilang dalam skuadnya Claudio Ranieri pada musim 94-95 itu. Dia adalah orang yang ditunggu untuk mengatur tempo permainan dan menyuplai bola terbaik ke depan. Jadi Fiorentina waktu itu punya striker tajam namanya Gabriel Batistuta. Dan Rui Costa ini datang untuk menyempurnakannya dengan assist dan segala bentuk hingga terciptanya gol demi gol yang dicetak sama si Batistuta ini. Nah, Rui Costa emang akan melakukan tugas itu dan Batista yang akan menjadi finishernya. Nah, mereka pun menikmati setiap laga seperti melakukan telepati di lapangan. Di akhir musim Batigol atau julukan si Batistuta jadi Caponecchione atau top scorer dengan 26 gol. Nah, hanya 2 tahun kemudian mereka memenangkan Coppa Italia, trofi besar pertama Fiorentina dalam kurang lebih 20 tahun. 20 tahun terakhir. Bawa trofi berarti si Rui Costa itu. Keren banget. Nah, setelah kembali merebut trofi pada 2001, La Viola terpaksa melepas Rui Costa ke AC Milan dengan kesepakatan 43 juta euro. Gila, dari 6 juta euro dong. 6 juta euro. Dan ini mirip kasusnya kayak yang sebelumnya, di mana dilepasnya Rui Costa ke AC Milan itu untuk menutupi utang klub. Keren. Setahun sebelumnya Batistuta tuh udah duluan pergi ke AS Roma dan langsung memenangi Scudetto. Ini adalah trofi yang tidak bisa mereka menangi bersama kalau satu tim. Rui Costa baru menyusul kesuksesan itu bersama AC Milan 3 tahun berselang. Nah, Rui Costa pun menjadi bagian penting di dalam keberhasilan AC Milan, bahkan ini lebih jauh lagi di Liga Champions 2003. Media Italia pun menjulukinya sebagai Il Maestro. Nah, Zidane juga mengabarkan Costa ini sebagai orang yang bisa mendikte permainan. Dribblenya itu sangat gila dan pengambilan keputusannya sangat keren. Sangat keren ya. Dipuji Zidane loh, bayangkan. Bener, selain jago nyanyi ya. Ini bukan Zidane, bukan, beda lagi. Jadi tapi tidak ada gading yang tak retak. Wah, tiba-tiba peribahasa. Rui Costa ini adalah bagian dari generasi emas Portugal sebetulnya, Kak. Termasuk bersama Luis Figo juga di situ. Itu juga maestro tuh. Maestro juga. Mereka lahir saat memenangi trofi Piala Dunia U20 91 yang dijelasin bersama bek kanan namanya Abel Xavier. Sebelum merebut trofi turnamen Toulon 92 hingga menembus final kejuaraan U21 Eropa 94. Tapi kejayaan usia muda itu ternyata tidak berlanjut waktu dia naik ke level senior. Sama kayak Mukhlis Hadini, Evan Dimas, gitu-gitu yang kan. Yang di U17, U20 kok gacor-gacor. Betul, boleh ngomong gitu. Kamu gacor dan sekarang ya di band ya? Paham ya? Jadi emang kayaknya jagonya cuma di level usia muda doang. Portugal ini ya. Betul. Nah, Rui Costa dan kawan-kawan ini cukup konsisten sebenarnya membawa Portugal jadi unggulan di berbagai turnamen, tetapi bukan untuk juara. Jadi cuma sebatas unggulan aja. Permainan mereka hanya mampu mencapai perempat final Euro 1996, semifinal Euro 2000 dan juga final Euro 2004. Nah, sedangkan di Piala Dunia 2002, Portugal ini gagal melewati fase grup bahkan. Rui Costa kemudian sempat menjadi pensiun dari ajang internasional pada 2004. Tanpa satupun trofi di level internasional. Nah, sebelum keluar dari sepak bola profesional, 4 tahun berselang usai periode kedua di Benfica selama 2 musim. Jadi ya jagonya di level klub aja. Sementara kalau di level timnas gagal termasuk di Euro 2004. Betul. Yang mana mereka kalah dari Yunani. Keren ya kayak ternyata kita mengenang masa lalu lagi nih soal Rui Costa. Yang mana ya emang kalau dipikir-pikir nomor 10 yang jago ya Rui Costa. Kayaknya hampir semua anak-anak yang punya kostum Serie A dulu Rui Costa gitu. Benar. Itu tadi pembahasan kami soal Rui Costa. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.